Ya, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan pengurapan yang daripada Tuhan, untuk kami boleh menangkap dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan kami mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Berkati para lektor yang juga akan membacakan kebenaran firman-Mu, dan kami semua yang mendengar supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bros. Amin. Terima kasih Saudara Riko Setiawan. Ibu Ayu kali ini membacakan Mazmur 29 ayat 1 sampai 11, Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Pak Kasianus Dino membaca Ibrani 3 ayat 1 sampai 19. Silakan dimulai Ibu Ayu. Baik, Bu Ros, saya akan membacakan Mazmur pasal 29. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Ibrani pasal 3. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup.
Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, terima kasih Saudara Ayu Anggreni dan Pak Kasianus Dino yang sudah membacakan ayat Alkitab. Kita akan mendengarkan renungan Embun pagi ini. Dengan judul Gelegar Suara Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Paul. Kepada Pastor Paul dipersilakan. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan dan selalu setiakan perbuatan baik. Selalu penuh cinta setiap hari. Pagi-pagi bangun, ucapkan syukur, sukacita. Ya, jangan pada sakit. Aduh, inilah begitu bangun, sukacita. Karena sukacita dari sorga itu adalah perlindungan kita, senjata pamungkas kita. Ya, saudara, setiap hari kamu tuh dengar suara Tuhan di sini. Suara Tuhan yang paling benar adalah Alkitab yang kamu baca, itulah suara Tuhan yang paling benar. Kalau kamu menganggapnya menjadi suara Tuhan. Sayangnya banyak apologet Kristen baca Alkitab bukan buat untuk mendengar suara Tuhan, tapi buat sport otak. Ya kan? Banyak ya orang-orang ya, contohnya begini. Ya. Saya dulu itu waktu muda itu saya kan di Palembang itu jadi kepala cabang. Itu saya suka petakilan. Petakilan itu apa? Nongkrongan itu apa? Belagu. Ya, belagu apa? Ya, karena teman-teman saya itu banyak militer ya. Karena saya kan karyawan, tapi saya kepala cabang. Jadi saya banyak jalan dan kita bawa pupuk ya sampai ke pelosok-pelosok. Sehingga kita harus dekat tuh dengan militer-militer. Teman-teman saya itu yang kolonel, letkol, ya, dan rem itu ya. Dan dim itu teman-teman saya semua itu. Nah, karena dekat ya kan kita suka setoran kan. Setoran dong, namanya uang dana taktis. Bukan saya yang bayar mereka, bukan ya, tetapi ya saya harus membantu operasional mereka. Kalau saya minta anak buahnya mereka ngawal saya kalau lagi ke kebun, kalau enggak saya bisa dibunuh di jalan. Zaman itu Palembang itu serem ya, tahun 2000 itu ya. Jadi saya minta pengawalan itu. Nah, saking sudah dekatnya saudara ya dengan mereka ya. Saya punya jaket tentara, baret merah, baret biru, pokoknya saya punya semua perlengkapan itu punya, sampai saya bawa pistol segala macam. Buat apa pistol itu, saudara? Buat gaya-gaya. Nah, itu tuh bedanya tuh. Banyak orang kayak saya bukan tentara, tapi saya kemana-mana pakai jaket doreng keren ya, gagah saudara ya.
Cina pakai jaket doreng, dalamnya sipil, pakai topi, bawa pistol, saudara, yang mana-mana. Cuman buat gaya-gaya, buat jalan aja supaya orang pada takut sama saya. Sebenarnya orang takut nggak? Kalau orang goblok takut, kalau orang ngerti nggak takut, malah jengkel, malah takut sekalian. Nah itu sama. Tapi kalau tentara, kalau kamu lagi dinas, kamu harus pakai baret, pakai segala macam dipakai. Buat tentara itu adalah kewajiban. Buat saya itu buat gaya-gaya. Tahu bedanya ya? Kamu kalau dengar firman Tuhan tiap hari, itu buat gaya-gaya, buat sok-sokan kamu kelihatan saleh, atau kamu memang benar-benar mau dengar suara Tuhan. Anda hafal berbagai macam ayat Alkitab, ratusan ribuan, malah si bomu itu, tutup patah. Ayo kita debat, kita tutup patah, hafal banyak-banyakan ayat. Tapi buat apa? Buahnya tidak ada. Kamu terus apa yang kamu perbuat? Toh kamu saling mencaci maki sesama orang Kristen. Kamu lihat, ya kan? Semuanya orang-orang ini. Para apologet ini tahu segala macam ayat Alkitab. Enggak yang Rudi Yohanes, Edi Steve, Metatron, semua Elia Miron, ya. Semua tahu segala macam ayat. Tapi gunanya buat apa coba? Ya kan? Gunanya buat apa mereka tahu sekarang? Itu sama seperti saya dulu pakai jaket doreng tentara, pakai baret, bawa pistol kemana-mana. Pistol ini saya paling cuma latihan buat nembak-nembakan aja di lapangan tembak. Pernah nggak saya nembak orangnya? Nggak pernah. Terus buat apa kalau saya nembak orang juga malah tangkap polisi saya? Saya bukan tentara. Ya kan? Iya kalau pistolnya ada, kalau pistolnya itu pistol bener, saya nggak tahu, mau saya dikasih. Ya kan? Jangan-jangan nggak ada izinnya pula. Ya kan? Jangan itu. Kacau sekali dulu ya. Jadi saya punya banyak sekali atribut militer, ya bahkan di mobil saya itu tempelannya stikernya militer semua ya, ada borgol segala macam ya. Buat tahu, buat nakut-nakutin tikus, buat nakut-nakutin orang yang goblok, ya kan? Ya mungkin pikirnya si dan remnya ini Cina goblok, cuma dikasih jaket doreng aja senangnya minta ampun kayak mainan, kayak dapat apa begitu ya. Ya begitulah kalian orang-orang kalau tiap hari baca Alkitab begini cuma buat seneng-seneng. Wejan aku bangga hafal banyak ayat. Wejan aku bisa debat. Wejan aku debat yang nonton banyak. Begitu datang konflik di fitnah. Bangsat, gitu kan? Yo, lihat tuh Rudi Yohanes, ya, Amin Wijaya, Alengso, semua satu-satu tak sebut ini, Edi Steve, Bom, Saifuddin Ibrahim, Yosua Tewu, Sarah. Buat apa tahu firman Tuhan segitu banyak? Karena yang mereka tahu itu bukan firman Tuhan. Mereka tidak mendengar firman Tuhan. Mereka sedang menggunakan atribut Kristen. Ya kan? Dina Wijaya, Metatron, siapa? Sebutlah satu. Waduh. Sebut satu. Apakah hidupnya jadi berkat? Belajarlah sama saya. Saya dengar firman Tuhan. Ketika saya berapologet, kasihilah musuhmu. Saya punya musuh waktu itu. Serius, saya punya musuh. Mau saya tembak mati itu musuhnya. Sampai tak ubur-ubur ke Kodim itu ya. Di Blora itu ya. Sampai ketakutan orangnya sembunyi di Kodim di Blora. Sampai anak buahnya itu bilang, udahlah Pak Paul. Sudahlah Pak Paul, orangnya sudah takut Pak. Udah bisa, keluarga saya hancur kok. Paling tidak saya mau patahin, mau tak tembak kakinya biar nggak bisa jalan. Saya bilang begitu ya. Terus saya kan aktif penginjilan di Facebook. Terus apa bedanya Islam dengan Kristen? Wah, saya itu pertama dari saya, orang Islam makin radikal, makin suka membunuh. Orang Kristen makin radikal, makin mengampuni, mengasihi, memberkati. Lalu saya kepikiran diri sendiri, saya lagi sambil penginjilan ngetik itu, baru tadi pagi saya dari Kodim mau ngejar orang itu mau tak tembak. Saya mikir, saya harus ngampuni dia. Loh, saya baru nulis loh.
Apa bedanya orang Islam dengan Kristen? Ya, Islam makin radikal, makin bunuh orang. Orang Kristen makin radikal, mengasihi, mengampuni, memberkati. Saya baru tadi pagi ke Kodim, nguber-nguber, tak tanya, tak ketok pintunya Kodim. Aku mau ketemu orang itu. Mau kenapa? Orang itu jahat sekali. Mau tak tembak kakinya. Weh jangan, wah, pokoknya dikerubuti ya jangan. Nanti kamu melanggar hukum, tidak apa-apa. Tak bunuh saja, paling saya mati, paling saya 10 tahun kalau di penjara. Tapi saya puas. Tapi saya baru ngetik tuh malamnya. Ya, itu saya kepikiran. Saya harus lakukan. Lalu akhirnya saya mulai lepaskan, mengampuni. Ya kan? Wah, di mana Allahmu berkuasa? Ya kan, kita debat lagi. Allah akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi aku masih suka ngutang. Telepon kakak saya, nggak ada beras di rumah. Telepon kakak saya. Ya kan, waduh, lagi mau bayar sekolah buat anak, cari utangan. Waduh, buat ini cari utangan lagi. Katanya Allah akan memenuhi kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Akhirnya anak ngamuk. Gak usah cari utang-utang, kakak saya udah nggak mau ngutangin lagi. 100.000 saja saya minta utang, nggak dikasih. Sama kakak saya waktu itu. Anak ngomong, nggak usah utang-utang, udah dibilang. Ya kita butuh makan, nggak usah makan, mati sisa. Kalau memang Tuhan tidak cukupi, mati kan, ya sudah. Berarti kan bohong Tuhan. Loh, itu suara Tuhan. Kamu percaya nggak kalau Allah akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan? Stop. Kamu nggak percaya kan sebenarnya kan? Itu kamu cuma oh itu bagus-bagusan ayat ditempel di tembok. Percaya enggak? Kamu nggak percaya. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Wah, itu kan ayat kalian semua hafal di luar kepala. Saya pun hafal. Dari saya umur 15 tahun saya sudah hafal ayat ini. Allahku, ya Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saya ketipu 4 miliar. Saya ketipu, yang nipu pendeta. Dibawa uangnya. Malah saya dilaporin polisi sisan. Diadu sama suppliernya, sehingga saya masuk penjara. Apakah saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Enggak loh. Dalam segala sesuatu gundulmu peyang. Saya di penjara kok. Emang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, saya di penjara. Keluarga saya berantakan. Ketika Yusuf di penjara yang paling kelam. Kalau sekarang suka miskin ya, tahanan KPK ya, suka miskin. Penjaranya enak ya, pakai AC, ada komputernya, ada TV LED-nya ya, 85 inch. Anda bisa nonton bokep, Anda mau ngewe pun bisa dalam penjara. Zamannya Yusuf nggak bisa. Kalau bilang penjaranya Firaun, kamu tiap hari cuma dengar orang merintih digebukin. Bukan maling loh, itu perampok teroris loh. Nah, sama seperti Guantanamo itu loh. Ya, penjaranya Amerika untuk para teroris, tahanan para teroris. Setiap hari ada penyiksaan, di list, dibor, disetrum, ya kan, kukunya dicabutin. Nah, itu seperti itu. Apakah Yusuf berpikir bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu saat itu, saudara? Saya yakin dia berpikirnya seperti itu. Saya enggak. Kenapa? Karena Tuhan tidak bicara. Saya tidak berpikir bahwa itu adalah firman Tuhan. Ada Alkitab loh zaman saya. Zaman Yusuf. Zamannya Yusuf itu kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Belum ada Alkitab. Siapa yang ngomongin dia bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Tapi dia percaya perkataan ayahnya. Ada berkat bagi mereka. Saya ada firman Tuhan, ada Alkitab, saya baca. Di penjara pun saya ke gereja.
Percaya? Enggak. Kenapa? Karena ya itu hanya atribut. Apa yang kamu lihat hari ini, apa yang itu apologet-apologet di TikTok itu kamu dengar, itu hanya atribut. Sayang sekali ya. Saya ajarkan kepada kalian, belajar sama saya. Buat saya, yang saya baca itu bukan atribut. Ketika saya bilang, jangan berutang beneran. Apa yang pernah saya marahin, Siliwangi pernah saya marahin, Sangga pernah saya marahin. Nggak tahu tuh sekarang mau praktek apa nggak terserah. Ya, oke semua. Berani berutang, tak omelin. Kalau kamu ada butuh, kamu bilang ke yayasan. Ada kurang, kamu bilang. Kalau ke yayasan nggak bisa bantu, berarti kamu harus percaya sama Tuhan. Kalau nggak dipenuhi, ya sudah, biarin saja. Berarti Tuhan nggak mau kasih. Kamu harus percaya bahwa Tuhan kasih yang baik. Yang penting jaga hidupmu, mengasihi Tuhan dengan senantiasa. Ya kan? Bagaimana cara mengasihi Tuhan, Pak? Aku datang ke gereja tiap hari. Enggak. Dengan cara kamu tetap berbuat baik kepada musuh-musuhmu. Itu cara mengasihi. Sudah diajarin juga. Lah kamu mau dengar ini sebagai suara Tuhan, apa cuma atribut Kristen buat gaya-gaya? Weh, John, ini pengajaran kita paling beda. Ya, ya percuma kamu buat apa? Kalau saya mah orang nggak suka atribut ya. Kalau saya pakai ini buat apa? Ya, karena anget. Ya, dulu saya suka simpen barang itu militer, sekarang udah nggak mau lagi. Dulu saya suka ya pakai atribut-atribut militer, semua saya pakai semua ya. Setelah saya mengerti 2015, 2016, saya masih punya ya sepatu militer, jaket, apa saya kasih kakak saya semua. Saya kasih kakak saya semua. Saya buat apa? Saya kecewa. Toh saya begitu saya nggak punya uang, siapa yang mau nolongin saya? Iya kan? Loh, kamu mau minta tolong ke tentara, polisi, kamu kudu punya uang loh. Mereka kan butuh uang operasional. Mereka mau bantu kamu nggak cuma-cuma. Jangan ngomong, kamu harus bayar. Saya tahu persis. Ada yang baik, ada memang setia ya, teman-teman saya juga tetap baik. Cuma mau sampai seberapa jauh? Nah, makanya saya tahu. Sejak itu saya nggak suka lagi pakai atribut-atribut yang aneh-aneh. Ya, sejak 2015. Saya nggak suka pakai atribut-atribut yang saya hanya mengandalkan Tuhan. Ini pun buat apa? Ya, walaupun saya kenal jenderal itu dulu, Pak Sofi Sudirman itu teman saya di kafe itu, teman nongkrong tuh ya. Kan suka ke Palembang itu, Pak Sofi Sudirman orang Surabaya itu. Rumahnya kan dekat Juanda itu kan. Kalau di Palembang itu suka nongkrong sama saya di kafe. Ya, tahun 2000, saya lupa ya. Tahun 2000 sampai tahun, balik lagi tahun 2004 ya. Masih suka nongkrong sama saya di kafe itu. Dulu kakaknya, apa namanya, adik iparnya Megawati itu, Misarudin Kemas itu. Terus buat apa kamu kenal-kenal begituan? Buat apa? Ya dulu menteri-menteri banyak kenal saya ya, kita mainnya kan proyek gede-gede soalnya. Zamannya Syarifuddin Temenggung itu masuk penjara itu, meeting sama saya itu. Sama si Lina, Ibu Lina itu ya. Ibunya siapa? Daniel sahabatku itu loh. Ya, yang Indonesian Idol itu. Itu meeting sama saya. Terus buat apa? Kenal-kenal dengan orang seperti itu. Iya kan? Kalau kamu percaya kepada Tuhan, ya percaya saja. Kamu tidak perlu backingan. Kamu tidak perlu backingan. Percaya saja. Kalau kamu masih perlu backingan, berarti kamu tidak percaya. Berarti kamu lebih percaya kepada backinganmu. Backinganmu harus Tuhan. Oh, saya melepaskan itu sakit sekali tuh. Caranya gimana? Saya terbiasa dengan backingan. Pergi kemana-mana, telepon apa. Biasa semua diatur. Beres bang. Udah siap. Udah kirim. Terbiasa dengan backing. Berarti kan saya nggak percaya Tuhan. 2015 saya belajar semua satu, nggak langsung ya. Saya
sadar pelan-pelan. Saya sadarkan lagi. Kenapa aku jadi mengharapkan abang saya ini ya? Harusnya saya hanya harapkan pada Tuhan Yesus saja. Sekarang saya sudah nggak punya tuh nomor teleponnya mereka semua, saya udah nggak punya semua. Udah nggak pernah kontak lagi, udah dapat sejak saya, apalagi sejak di Eropa ya, sama sekali udah lepas dari mereka. Satupun tidak ada yang saya telepon, tidak ada yang nelpon, tidak ada yang saya telepon. Ya, kemarin ada orang intelijen dari kedutaan Indonesia datengin saya temuin, nggak takut. Ada orang NU mau ketemu saya, tak temuin. Perlu backingan? Enggak. Backingan saya Tuhan Yesus. Itu benar-benar ya. Kamu mau jadikan firman Tuhan yang kamu dengar tiap hari ini apa? Atribut saja, sementara kamu punya dunia yang berbeda, atau kamu benar-benar mau dengar firman Tuhan dan lakukan radikal? Kalau saya memilih, saya mau dengar, baca firman Tuhan radikal, tanpa kompromi. Karena itu firman Tuhan, firman dari Tuhan sendiri, janji dari Tuhan sendiri. Lah kamu percaya enggak? Jangan-jangan kamu nggak percaya. Nah, itulah yang membedakan Anda dengan saya. Itu yang membedakan saya dengan para apologet TikTok yang lain itu ya. Saya berapologet, saya percaya dengan apa yang saya ucapkan dan saya lakukan. Dan kita berbuah. Dan kita berbuah. Ya. Kalau saya apalagi masalah donasi ya. Oh, jangan main-main, saya radikal masalah donasi. Tidak saya sentuh sedikit pun. Itu dari rakyat jelata untuk Tuhan, untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Saya harus jadi teladan, saya tidak boleh meminta. Kurang. Tapi kan nggak mati kan? Nah itulah. Berarti kan Tuhan peliharakan. Makanya Paulus bilang, aku miskin namun memperkaya banyak orang. Ya kan? Anak saya sekolah nggak perlu bayar. Dulu anak saya sekolah sampai nggak bisa bayar. Saya sekolah sampai nggak bisa bayar. Karena saya bangkrut dulu kan. Waktu anak sekolah saya nggak bisa bayar. Tapi berapa banyak orang kita bayari sekolahnya hari ini melalui yayasan yang sama kita ini. Dulu saya nggak pernah pakai sepatu baru. Berapa banyak sekarang kita pakai beli sepatu baru. Kenapa nggak buat saya uangnya? Coba lihat Etis TV itu. Donasinya buat pribadi dia 700 juta. Ya kan? Itu katanya baru sepertiga lagi. 2M loh. Saya sampai kaget. Wih, 2M. Iri nggak? Ya enggak lah. Kan sudah keputusan saya sendiri untuk hidup seperti ini. Tetapi, ya lihat. Aku miskin, namun aku memperkaya kalian. Ada nggak kalian tidur di jalan? Haram jada. Kalau sampai ada yang kalian tidur di jalan gara-gara nggak punya kontrakan, ya berarti Pak dokter itu ngawur. Ya kan? Berarti Pak dokter itu jadi ketua yang ngawur. Nggak boleh lah. Ada nggak kalian sampai nggak punya beras? Nggak boleh kali. Harus. Ada nggak sampai nggak bisa ikut study tour atau nggak punya sepatu? Ya, itu sudah keputusan kita sama-sama, komunitas kita. Bukan saya, kita. Kita belajar kita. Kita, itulah tubuh Kristus. Loh, tanpa kalian juga nggak jalan. Gitu, ya. Tanpa pengurus nggak jalan. Ajaib ya. Bahagia nggak, saudara? Bahagia dong, dengar firman Tuhan. Sudah tak kasih contoh. Jangan kamu kira saya roti. Kalau saya lagi cerita nih, saya lagi kena masalah uang, nih, masalah pajak, masalah bayar listrik. Bukan saya lagi minta-minta kalian. Bukan saya lagi contohin, saya pun punya masalah. Tapi saya nggak minta-minta. Beli mobil saya Peugeot 5008 tahun 2020. Ya, saya nggak minta kalian loh uang loh. Pernah nggak saya? Tolong dong siapa ya kayak bom itu? Tolong ya yang tergerak untuk ngasih mobil Pak Bom, ya harganya berapa ratus juta gitu kan. Pernah nggak saya minta kalian buat mobil saya? Enggak kan? Enggak pernah. Kemarin sama yayasan Bu Marjuni, udah dibayarin aja. Saya bilang nggak boleh. Karena kita sepakat uang itu bukan buat saya.
Kecuali saya mau minta, saya tidak, saya mendingan ngomong langsung, saya butuh mobil, tolong dong urunan. Saya nggak minta. Kenapa? Karena mobil itu kebutuhan sekunder. Akan menimbulkan banyak pertanyaan. Dan ini mobil baru. Saya dulu beli mobil bekas 50 juta, ya harganya 2.500 euro. Sampai Pak Stephen ketawa, mobil apa 2.500 euro di Eropa? Ya, apa, saya nggak mau utang, saya nggak mau minta-minta. Tetap dikasih ya 15 juta, ada yang ngasih 15 juta. Terus operasionalnya boros sekali. Saya belikan yang, waduh salah nih. Akhirnya mungkin singkat cerita saya punya mobil baru. Bukan minta uang loh. Bukan pakai uangnya yang dikirim, bukan. Uang yang dikirim dari Yayasan ke Hagios Eropa itu habis buat bayar pastori sama buat bayar sewa gereja. Itu uang anak kerja ya, kerja. Kita cicilannya pakai anak yang kerja itu. 370 euro. Ya, kalau bensin kan dibayari sama yayasan dong. Kan itu kan memang keperluan yayasan kita buat pelayanan. Tapi kalau buat ininya tiap harinya enggak. Cicilannya kita bayar sendiri, bukan pakai uang minta-minta sama Bu Ros. Saya bayar sendiri 370 euro sebulan. Tiap bulan selama 6 tahun. Ya, mobil bagus ya, mobil agak baru 2020. Ya kan? Allahku kan memenuhi keperluan. Ini kalau saya cerita, saya nggak minta. Saya dikasih tahu, saya punya pergumulan dan saya tidak minta. Kamu harusnya belajar sama saya. Saya dengar firman Tuhan, saya lakukan. Kamu harusnya belajar sama saya. Loh, kalau mau diajari tiap pagi nggak dilakukan, ya saya nggak ngomel-ngomel juga ya. Cuman dalam hati saya, ya terus buat apa kalian tiap hari dengar firman Tuhan? Nah, jangan-jangan kalian cuma 3 rakaat itu. Dengar peker, 1, dengar peker, 3 rakaat, 1, nyalain som, ya kan? Videonya dimatikan, 3, tinggal tidur. 3 rakaat selesai, kamu doa pagi kan, sholat subuh. Ya kan 3 rakaat kan? Jangan-jangan Anda ketika rakaat juga, Anda nggak dengar apa-apa. Bagus kalau diulang siangnya, dengarkan tadi khotbah apa. Saya kalau khotbah, saya ulang sendiri, saya dengerin sendiri. Awasilah ajaranmu, ya, dan perilakumu. Dengan demikian kamu menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang mendengarkan kamu. Saya lakukan, saya kasih contoh sama kalian. Saya difitnah, saya ngampuni. Ya, berapa banyak kita dimusuhi orang, kita berkati orang itu. Kita musuhan sama Yusuf Manubulu. Pernah ya, musuhan sama Yusuf Manubulu. Kita berkati Yusuf Manubulu. Ya kan? Saya bilang, Ibu, kita pernah gesekan, tapi jangan gengsi. Saya mau tolong. Jangan gengsi. Suatu hari saya butuh pertolongan kalian juga. Kita nggak pernah tahu. Tuhan ajari kita untuk saling menolong. Galarua nggak ikhlas. Ya kan? Nggak ikhlas, saya paksa, nggak bisa. Harus. Nah, dan kita tolong. 100 juta. Ya, 94 juta. Kasih kan? Ditambah kasih apartemen ya. Ibu mantu minjemin apartemen. Selama berapa bulan ya, pinjemin. Ada nggak kita minta, oh iya Bu, kesaksian Pak Yusuf Manubulu untuk balas budi, bilang ucapan terima kasih. Enggak, kita nggak pernah minta. Ya kan? Kita nggak pernah minta loh. Ya kan? Balas budi dong sama kita. Enggak, karena kita memang mau bantu. Nah, tetapi memang sekarang kita ada ide supaya orang-orang tahu bahwa kita ini harus saling membantu. Makanya saya minta kemarin Pak Kurul Menik dan teman-teman yang lain ya untuk kesaksian bahwa ada banyak sekali berkat di komunitas kita. Apolonis Darmawan, mana kabarnya sekarang? Kita kumpulin 400 juta loh buat beliau. Ya kan? Adakah saya 1 rupiah ambil uangnya? 1 rupiah pun tidak. Adakah saya ambil? Ada. Kan uangnya sama Owen, bukan sama saya. Ya kan? Ini saya lagi cerita sama kalian. Pamer, iya saya pamerkan kebaikan saya. Daripada saya pamerkan alamatnya kalian kan. Daripada saya pamer alamatnya Rudi Yohanes, alamatnya Metatron, alamatnya Mikana. Saya pamerkan prestasi yang kita lakukan di komunitas ini. Daripada saya buka-buka rahasia orang, dengan kan saya buka apa yang sudah kita lakukan. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Ya kan? Karena firman Tuhan yang saya dengar, buat saya itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya baca, saya dengar.
itu adalah firman Tuhan yang harus saya lakukan. Nah, kalau buat kalian itu cuma atribut Kristen, ya terserah. Cuman kan bodoh kan? Padahal kalau kamu lakukan apa yang saya kasih tahu ke kalian, ikutin persis blok radikal, kamu 2 tahun pasti sukses. Saya sudah ngalamin. Udah keadaan kalian, ya, Sanggam, Sapa Siliwangi, sebutlah kalian lah, Bu Lasma, Pak Menik, itu nggak lebih parah dari saya. Kalau tak ceritain sampai saya dalam-dalam yang ngenes-ngenesnya itu ya, sampai hal-hal yang memalukan sampai tak ceritain. Sampai rasanya kalau tak singkapkan itu ya jadi memalukan sekali. Sehingga beberapa saya sensor. Kan, tapi kalau privat tak ceritain ya, saya nggak malu juga, cuman kan kasihan gitu loh. Kan ada orang-orang yang terlibat sama kita waktu itu. Ya, jadi saya kasihan orangnya, bukan kasihan saya. Kasihan orang kalau tak ceritain kan saya mesti orang, jadi orang ini toh, orang itu toh. Jadi nggak enak ya kan. Lebih ngenes lagi kan mau tahu ceritanya saya. Ya, tapi saya lolos. Saya lolos. Kamu bisa lolos. Kamu bisa masuk melewati padang gurun sampai masuk ke tanah perjanjian. Sama seperti saya. Yang saya ceritakan ini adalah firman Tuhan yang saya lakukan. Ayo. Ya, dan saya buktikan kan, there is no poor among us. Tidak ada orang miskin di tengah kita kan. Anak-anakmu pakai sepatu baru, pakai tas baru, bisa bayar studi tour, bisa beli buku, kamu punya beras di rumah, tinggal kerja yang benar. Tenang. Sampai kapan? Sampai kamu masuk tanah perjanjianmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.